Sobat Travelista, kali ini episode spesial Ramadan channel KMBI akan membahas tentang salah satu persoalan klasik bangsa ini yang masih terkadang muncul di permukaan, yaitu tentang isu syariat Islam yang oleh sebagian kalangan masih saja dipertentangkan dengan Pancasila. Sebenarnya sikap mempertentangkan antara keduanya ini berakar dari kesalahpahaman dalam memandang kedudukan keduanya, sehingga secara sembrono Islam dan Pancasila dibuat seolah-olah bertentangan. Ini tentu tidak akan terjadi jika kita bisa menempatkan keduanya pada perspektif dan fungsi yang tepat. Islam adalah jalan hidup atau jalan keselamatan yang diyakini oleh para pemeluknya untuk mencapai ridha Allah. Sementara Pancasila adalah falsafah bangsa yang juga menjadi dasar Indonesia merdeka. Maka jika Sobat Travelista memperhatikan fungsi antara keduanya, sebenarnya bukanlah hal yang perlu untuk dipertentangkan, melainkan bisa menjadi kesatuan nilai-nilai. Karena menjadi seorang yang Islami sekaligus Pancasilais itu adalah hal yang mungkin dan sudah seharusnya seperti itu bagi seorang Muslim yang juga berkebangsaan Indonesia. Pada episode kali ini, mumpung berdekatan dengan peringatan Nuzulul Quran yang akan segera tiba, mari kita bandingkan satu persatu apakah sila-sila yang ada pada Pancasila memang ada yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana klaim sebagian kelompok yang menolak Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika Anda seorang Muslim, tentu saja tidak akan terbantahkan bahwa sila pertama adalah selaras dengan ajaran Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 berbunyi, "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Kemudian di Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Quran menyatakan bahwa umat Islam diutus di dunia untuk menjadi rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Maka itu berarti bahwa Islam juga adalah ajaran kemanusiaan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan kami tidaklah mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Kemanusiaan bisa dicapai jika manusia memiliki tata krama atau adab. Tuhan telah mengilhamkan kepada umat manusia berbagai macam norma di bumi yang menjadikan seseorang menjadi beradab. Al-Quran pun mengajarkan berbagai dimensi adab. Adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama manusia dan makhluk hidup, adab terhadap umat beragama, adab terhadap lingkungan, adab dalam berbisnis, dan berbagai macam adab yang tentunya akan terlalu banyak jika harus disebutkan satu persatu. Namun beradab saja tidaklah cukup, melainkan juga harus dibarengi dengan sikap adil. Karena boleh jadi adab antara masyarakat atau umat yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Adil adalah sikap yang objektif, sikap yang pertengahan yang berusaha mewujudkan win-win solution. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan." Kemudian di Quran Surat An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Bahkan kepada suatu kaum yang tidak disukai sekalipun, Tuhan memerintahkan kita untuk tetap berbuat adil. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa." Sila ketiga, persatuan Indonesia. Al-Quran meletakkan isu persatuan sebagai hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pernah nyangka nggak bahwa ada ayat tentang Bhinneka Tunggal Ika di dalam Al-Quran? Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Juga perintah bagi umat beragama untuk bersama-sama dalam berbuat kebajikan. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, "Dan tiap-tiap umat mempunyai kiblat atau tata caranya masing-masing di dalam menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan." Dan larangan keras untuk bercerai-berai sesudah Allah mempersatukan hati manusia di dalam persaudaraan seperti yang ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara." Maka Allah tidak segan-segan menyebut seseorang musyrik bagi mereka yang memecah belah persatuan dan kesatuan serta membanggakan golongan
golongannya masing-masing. Seperti yang ada di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 31. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah atau musyrik. Di ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah din mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Para wakil rakyat harus duduk bersama bermusyawarah untuk merumuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Maka, demokrasi Pancasila yang berasaskan musyawarah mufakat adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan bukannya demokrasi liberal berdasarkan suara terbanyak yang telah sukses memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Al-Quran mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Bahkan ada satu surat yang dinamai Asy-Syu'ara yang artinya musyawarah, di mana dijelaskan bahwa usaha untuk menuju kepada kebaikan dan mencapai kesejahteraan bersama haruslah diputuskan berdasarkan musyawarah. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan komitmennya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka musyawarah haruslah menjadi salah satu pedoman hidup yang lebih diutamakan ketimbang mengedepankan kekerasan. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah terciptanya sebuah sistem yang adil yang mengayomi seluruh rakyat dengan persamaan hak dan kewajiban. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tolok ukur bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah keadaan di mana seluruh rakyat Indonesia bisa mencari nafkah, memperoleh pendidikan, memperoleh penghidupan yang layak, mendapatkan jaminan kebebasan beragama, dan pastinya terlindungi oleh sistem hukum yang adil. Inilah keadaan di mana rakyat dari Sabang sampai Merauke merasakan pemerataan pembangunan dan menikmati secara adil kekayaan dari sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Al-Quran dengan tegas memerintahkan manusia untuk menciptakan sebuah sistem yang adil, seperti yang tertulis di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Adapun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud dengan beberapa kondisi, yaitu pertama, tidak ada diskriminasi suku, bangsa, dan gender. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Kedua, tidak ada diskriminasi di antara umat beragama, sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan berbuat kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Ketiga, adanya sistem hukum yang adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Keempat, adanya pemerataan kesejahteraan di mana setiap kekayaan terdapat hak-hak bagi fakir miskin. Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang miskin. Sehingga harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sebagaimana yang ada di dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, apa saja harta yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka harta tersebut adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Sobat Revolista, adakah sila-sila pada Pancasila yang bertentangan dengan Islam? Bukankah keduanya sangat selaras? Maka berhentilah dari mempertentangkan terus-menerus antara Islam dengan Pancasila.
Jangan lupakan juga bahwa Republik Indonesia bisa berdiri juga karena restu dan kebesaran hati para ulama yang lebih mengedepankan persatuan bangsa dibandingkan ego golongannya. Jadi, kurang islami apa sebenarnya negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Memang pada praktiknya hari ini banyak sekali penyimpangan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dari nilai-nilai keislaman. Tapi bukan berarti itu salah Pancasila atau NKRI-nya. Justru kitalah saat ini yang harus mengembalikan bangsa ini kembali pada relnya yang benar sesuai khitahnya. Sebagaimana yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia. Yakinlah bahwa jika nilai-nilai Pancasila benar-benar ditegakkan, maka syariat Islam itu akan tegak dengan sendirinya di bumi Nusantara ini.